Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nurul Aini dari kelas 10 MIPA 2 absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pengertian wawasan Nusantara berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi, dan Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Makna wawasan Nusantara dapat diartikan dalam berbagai sudut pandang. Dengan demikian, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara memiliki unsur dasar yang terdiri atas wadah, isi, dan tata laku wawasan Nusantara. 2. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Wawasan Nusantara berperan penting terhadap kedaulatan suatu negara demi terciptanya kedaulatan nasional. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki hal-hal berikut: A. Kesadaran cinta tanah di kalangan masyarakat untuk menumbuhkan semangat bela negara sebagai tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. B. Sistem informasi cepat dan deteksi dini yang menjangkau seluruh pelosok daerah guna mencegah timbulnya konflik perpecahan. C. Mencegah munculnya daerah-daerah rawan karena faktor atau manusia yang akan terjadi penyebab berkembangnya sebagai bentuk konflik sosial yang merugikan kerukunan dan kedamaian masyarakat, mengganggu integritas negara Kesatuan Republik Indonesia. Arah pandang Nusantara meliputi yaitu: A. Arah pandang ke dalam. B. Arah pandang keluar. 3. Asas wawasan Nusantara yaitu: A. Asas kepentingan bermassa. B. Asas keadilan. C. Asas kejujuran. D. Asas solidaritas. E. Asas kerjasama. F. Asas kesetiaan perwujudan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dalam membangun nasional sebagai berikut: A. Mewujudkan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan. C. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan sosial budaya. D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan keamanan. B. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara yaitu: 1. Kedudukan wawasan Nusantara adalah posisi cara pandang dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku, agama, bahaya, dan kondisi lingkungan
geografis yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Visi bangsa Indonesia sesuai konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah lain sehingga terciptanya suatu keutuhan. 2. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki fungsi sebagai pedoman, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik penyelenggara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang disebut Astragatra, terdiri atas 8 gatra saling memenuhi satu sama lain. Kedelapan gatra tersebut meliputi aspek ilmiah Trigatra dan aspek sosial Pancagatra. 1. Aspek Trigatra merupakan aspek ilmiah yang telah melekat pada suatu negara. Unsur-unsurnya akan berbeda pada setiap negara. Adapun ketiga aspek tersebut mencakup dalam Trigatra meliputi aspek geologis, kekayaan alam, aspek kependudukan. 2. Aspek Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang mengangkat kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan ikatan-ikatan atau aturan atas nama tertentu. Pancagatra meliputi aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. 3. Hubungan antar gatra. Hubungan antara Trigatra sebagai Pancagatra sebagai berikut. A. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung pada kemampuan dan keuletan bangsa dan negara dalam memanfaatkan aspek alamiah sebagai dasar penyelenggara kehidupan di segala bidang. B. Ketahanan nasional adalah suatu penyertikan holistik di mana terdapat hubungan antar gatra dalam keseluruhan nasional. C. Kelemahan pada bidang lain dan berpengaruh kepada kondisi keseluruhan. D. Ketahanan nasional bukan merupakan kondisi hasil penjumlahan dari ketahanan bidang di segenap gatranya, melainkan resultan ketertarikan yang integratif dari kondisi-kondisi kehidupan berbangsa di bidang ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. D. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia dalam memandang diri dan lingkungan dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan pedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Atau dengan kata lain, bagaimana kita memahami wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan Polexo Budiakam. A. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. B.
Implementasi wawasan dalam kehidupan ekonomi. C. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. D. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan. 2. Peran serta siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara sebagai berikut. A. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. B. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. C. Mendukung persatuan bangsa. D. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. E. Memelihara dan memperbaiki demokrasi. F. Menciptakan kerukunan umat beragama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.